Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan juga masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selamat berikan salam, tidak bosan-bosannya kita sampaikan kemampuan Nabi besar kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Kita belum masuk ke Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan guru, yang saya hormati juga kepala sekolah SMA Negeri 2 yang selamat, beserta yang saya banggakan murid-murid, siswa dan siswi SMA Negeri 2 yang selamat. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya karena sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk melaksanakan sebuah kegiatan di mana kemarin kita sudah mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Nah, jadi sudah kita identifikasi aset yang ada di sekolah, yang hasilnya sudah ada di belakang sana. Jadi ada beberapa siswa dan guru kemarin yang kita cari tahu apa aset, ya. Dan mungkin sebagian juga ada di sini sekarang yang itu kemarin untuk mengidentifikasi aset, apa aset atau apa yang ada di sekolah kita dan di luar sekolah kita, di sekitar sekolah kita yang bisa kita berdayakan untuk kepentingan sekolah. Jadi demi kemajuan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi program pemerintah ini bagus sebenarnya. Ingin bagaimana supaya kita ini berdaya sebagai pribadi dan juga berdaya untuk memberdayakan apa saja yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, untuk kemajuan diri kita, khususnya di sekolah. Bagus, sudah. Selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, jadi menindaklanjuti daripada pertemuan kita kemarin, ya, hari ini dalam kesempatan ini kebetulan ini adalah tugas terakhir kami. Saya khususnya sebagai guru penggerak di angkatan 7. Jadi guru penggerak itu ada modulnya, ada sampai 3.3. Dia ada modulnya itu ada 3 secara garis besar dan dia beranak-anak. Modul 1 itu ada sampai 1.4, jadi ada 4 modulnya. Modul 2 ada sampai 2.3, jadi ada 3 modulnya, dan modul 3 ada 3 juga modulnya sampai 3.3. Dan ini insya Allah adalah final dari alur Merdeka Belajar. Jadi siapa yang pernah dengar Merdeka Belajar? Murid-murid pernah dengar? Bapak Ibu mungkin biasa ya. Nah, jadi pembelajaran Merdeka itu saya baru akrab, ya, mungkin kita kenali dan pernah kita dengar dan pernah kita tahu. Tapi ternyata Merdeka Belajar itu bukan seperti yang secara harfiah kita artikan saja arti Merdeka Belajar itu. Merdeka itu apa nih? Bebas. Jadi apakah Merdeka Belajar itu bebas gitu? Ya, Merdeka Belajar itu belajar yang bebas. Bebas bagaimana? Bebas menentukan bagaimana cara belajar yang kita inginkan. Nah, itu untuk murid. Dan tugas guru adalah memberikan tempat, wadah kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dia butuhnya belajar yang, saya maunya belajar itu yang visual Pak, tengok video. Kita harus memfasilitasi. Nah, itu bukan omong kosong aja, maksudnya bukan saya ngomong di sini aja. Memang begitu seharusnya. Jadi kita harus memetakan kebutuhan belajar murid untuk sekarang. Itu tuntutan kita sebagai guru. Nah, ini sekadar murid supaya kita bisa berdiskusi nanti dengan murid kita. Supaya kita tahu apa saja kira-kira bentuk atau minat belajar dari murid kita. Nah, jadi Merdeka itu, yang Merdeka Belajar itu ternyata ada singkatannya. Saya baru tahu, ya. Di buku ini lah saya tahu. Jadi Merdeka itu bebas, tetapi ada tahap-tahapnya. Bagaimana cara tahap-tahap Merdeka Belajar itu? Tahapnya itu yang M dari Merdeka itu, M itu, murid itu, ya, atau kita sebagai guru ingin belajar, itu kita belajar itu mulai dari M dulu. Apa itu M? Mulai dari diri. Mulai dari diri itu maksudnya belajar sendiri. Dari mana? Dari buku yang dikasih sama guru, dari buku cetak yang
ada di pustaka, dari internet. Nah, Bapak Ibu guru juga begitu. Jadi kalau kita ingin merdeka belajar, kita mulai dari M dulu. Mulai belajar sendiri. Namanya mulai dari diri. Ya, bebas kita memilih apa yang kita sukai. Kita mau baca modul. Oh, kita mau tengok di YouTube pembelajarannya, kita tengok di YouTube. Itu yang bebas merdeka itu. Yang dari M-nya saja sudah kelihatan merdekanya. Yang E namanya eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep setelah kita belajar sendiri, nah Bapak Ibu kita bisa nanti menerapkan itu di kelas. Nah, murid-murid juga itu, yang pasti untuk murid-murid. Jadi belajar itu sekarang mulai dari diri dulu, belajar sendiri, cari bahan atau materi sendiri. Ya, apa yang kita pelajari dari buku kita nanti, kita cari sendiri. Nanti masuk kita yang ke merdeka yang E-nya, M dengan E. E itu eksplorasi konsep. Kita mengeksplorasi konsep itu kita memahami konsep yang ada di media pembelajaran kita tadi. Apa dari modul kita pelajari, itu kita eksplorasi. Setelah itu kita diskusikan dengan teman sekelas kita secara mandiri, bukan dengan guru. Kemarin aku belajar ini. Kita diskusikan dengan kawan kita. Menurut kamu ini gimana? Bertanya kita dengan kawan kita dulu. Itu E dari merdeka. Jadi kita diskusi dengan teman sekelas dulu. Setelah itu ada R. Ini baru dipandu oleh guru. Namanya ruang kolaborasi. Dari merdeka itu ada MER, ini R-nya ruang kolaborasi. Apa itu ruang kolaborasi? Barulah ada peran guru membagi kita dalam kelompok dan diminta kita untuk mendiskusikan hasil temuan-temuan kita dari M dan E tadi. Kita. Dan di situ kita tampilkan hasil kesimpulan kita, hasil pemahaman kita dari M dan E tadi. Dari belajar sendiri, terus diskusi dengan teman sekelas, dan yang R ini kita berdiskusi dengan teman sekelompok, jadi kelompok yang lebih kecil, terus kita diskusikan per kelompok. Itu yang R-nya, ruang kolaborasi. Memang begitu urutannya mereka belajar itu. Dan sebaiknya itu sudah mulai kita terapkan. Dan mungkin ada sebagian bapak ibu guru sudah menerapkan. Habis R apa lagi dari merdeka? D. Nah, MERD. Nah, sampai di D itu kita melakukan namanya demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ini bukan kita menerapkan mempraktekkan, bukan hanya itu. Tetapi bisa juga kita membuat kesimpulan sendiri dari apa yang sudah kita pelajari dari M, E, dan R tadi. Jadi murid-murid ini nyatanya bukan didiktekan lagi. Dia demonstrasikan sendiri, dia catat sendiri kesimpulan yang sudah dia dapatkan ke catatannya. Itu di urutan ke D, MERD, ya, di MER dan sampai D. Jadi nyatanya itu nggak didiktekan lagi sama guru, ya dicatatkan lagi di papan tulis. Jadi dari sudah kalian belajar sendiri, udah tanya-tanya sama kawan sekelas, habis itu pun udah kalian diskusikan dengan kelompok sampai presentasi, kalian buatlah kesimpulan sendiri. Nah itu dia D-nya itu, demonstrasi kontekstual. Kalau guru kalian suruh, coba buat belajar bikin tape, buat tape. Nah, itu boleh didemonstrasikan, tetapi secara kontekstual. Nah, karena nanti untuk yang mempraktekkan penerbangannya ada lagi di terakhir nanti. Inilah sedang saya lakukan. Habis itu E lagi, MERDE, MERD. E-nya itu elaborasi pemahaman. Nah, kalau di zaman dulu pembelajarannya, ini kita menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu diperkuat oleh guru. Itu dia elaborasi pemahaman. Kita lihat kesimpulan bersama-sama apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kita. Setelah itu disimpulkan oleh guru bersama-sama. Jadi ada penguatan, itu elaborasi pemahaman. Ya kan? Nah, sampai di E itu ada pertanyaan dulu Kak, Bapak Ibu gurunya. Nah, untuk anak-anak tuh perhatikan tuh. Jadi jangan nunggu dari guru aja belajar sekarang. Ya, dunia sudah canggih. Ya, udah modern. Kita punya teknologi, itu harus bisa kalian berdayakan. Jangan kita tergilas oleh zaman nanti. Kalian nggak mampu apa-apa, kalian keluar orang nggak canggih semua. Kita kan nggak. Jadi dari psikologisnya kita kan minder dulu. Jadi cobalah, ya. Kalau kita sudah di zaman seperti sekarang, mulai dari belajar dulu. Belajar, gunakan teknologi itu belajar.
Jangan cuma untuk main game aja, yang laki-laki, ya. Jangan cuma untuk main game aja. Gunakanlah teknologi itu secara bijak. Sampai mana kita tadi? Sampai di E. Nah, terus yang K lagi. Nah, K. Jadi merdeka, terus ada K-nya. Makanya konsep. Oh ya, koneksi antar materi. Jadi kalau kita belajar ya di kelas itu dari satu materi dengan materi lain dan mata pelajaran lain itu berhubungan. Jadi tugas guru itu kalau di kurikulum merdeka itu dia harus minta siswa itu untuk menghubungkan satu materi dengan materi lain. Ada kan keterhubungannya? Nah, murid-murid tahu karena murid-muridnya dia yang mengalami sendiri di kelas. Nah, ada keterhubungan, koneksi antar materi. Jadi dia suruh buat. Setelah dia mendapat kesimpulan dari materi kita, suruh dia mengaitkan dengan materi lain. Nah, itu alur merdeka itu. Dan terakhir baru aksi nyata. Suruh mereka mempraktekkan. Kalau ada yang bisa dipraktekkan di pembelajaran kita, minimal suruh dia bikin tugas, ya dalam bentuk dia belajar tadi dari apa? Dari video. Suruh dia bikin video. Bikin video, kan dari data tuh, bikin kesimpulan. Tugasnya nanti terserah kalian. Kalian bikin kesimpulan dari pembelajaran kita tadi dalam bentuk yang kalian sukai. Apakah dalam bentuk catatan, apa rekaman suara kalian, atau video kalian buat. Kalian rekam wajah, terus yang saya pelajari dalam materi kali ini adalah, nah seperti itu. Jadi kita itu belajar itu bermakna jadinya, bukan monoton kita mendengarkan mencatat ke latihan besok ujian. Bukan seperti itu aja. Nah jadi semoga ini sudah dapat gambarannya nih untuk merdeka ya. Nah jadi itu pengantar aja tuh. Jadi yang dalam kesempatan kali ini saya bukan sebenarnya ingin membahas tentang merdeka tadi. Itu pengantar aja supaya bertambah wawasan kita, semoga berguna gitu. Ya, baik sebagai guru ataupun sebagai siswa murid. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah saya ingin berdiskusi mengenai prakarsa perubahan yang ingin saya buat di sekolah ini. Sama-sama kita buat di sekolah ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, ya kan? Minat belajar, keinginan belajar dari murid-murid kita bagaimana? Tinggi? Kurang? Nah, kata Ibu Guru yang kurang tuh. Kalian gimana? Keinginan belajar kalian kurang apa bagus? Bagus? Tuh, yang berusaha. Yang lain gimana nih? Yang pede menjawab. Maksudnya selain yang dikatakan gemar belajar, ingin belajar, itu mencintai ilmu pengetahuan, itu orang yang walaupun dia dapatnya, dia nggak merasa puas dari sini, dia cari ke tempat lain. Dia nggak merasa dapat dari gurunya, dia cari lewat lain. Apa di internet dia cari, apa cari di buku, pokoknya dia ingin pemahaman yang dia dapatkan dalam materi yang diajarkan gurunya itu betul-betul mantap dia terima. Itu minat belajar loh. Dia benar-benar ingin belajar, benar-benar ingin tahu. Nah, kalian semua yang ada di sini sudah apa belum rasa ingin tahunya itu seperti yang Bapak sampaikan ini? Kurang? Dan disampaikan guru udah tuh, berarti udah segitulah, berarti hakku itu. Nah, kalau bisa jangan gitu lagi. Udah tahu kalian tujuan pembelajaran yang disampaikan guru pada saat masuk kelas. Tujuan pembelajaran kita ini kalian mampu begini begitu, kata guru Bapak. Begitu rasanya belum tercapai tujuan itu, kalian cari ke tempat lain supaya tujuan tadi tercapai. Karena ujian nanti, ulang nanti, nggak akan jauh dari situ. Memang itu tujuannya. Nah itu yang Bapak maksud. Jadi minat belajar itu masih kurang. Nah yang ingin Bapak ubah sekarang itu adalah, nah Bapak ingin mewujudkan murid yang gemar belajar dan mencintai ilmu pengetahuan. Nah itu yang ingin saya lakukan Bapak Ibu. Yang kita semua ingin lakukan. Pasti semua Bapak Ibu juga ingin melakukan itu. Bagaimana caranya supaya murid-murid kita ini gemar belajar? Karena kalau kita ngajar di kelas, anaknya itu udah minat belajar, pasti kita kesulitan. Pasti, gurunya pun kesulitan itu. Nah, dan murid-muridnya juga akan kesulitan. Kesulitannya itu siapa yang sulit? Yang sulit anak yang kurang minat tadi juga pasti kesulitan. Dan kawan-kawan yang lain pasti merasa terganggu, sehingga kesulitan juga dia. Padahal dia minat belajar.
Tapi karena gurunya disibuk diamkan anaknya yang ribut, yang kurang minat belajar, akhirnya anak-anak yang ingin belajar, yang punya minat belajar juga ikut terganggu. Jadi sekarang kita ingin berdiskusi bersama-sama untuk mencari cara bagaimana supaya minat belajar ini, ya, supaya tercapai keinginan kita anak-anak ini gemar belajar, sehingga kawan-kawan yang tadi sudah minat belajar tidak terganggu, dan supaya dia yang tadinya tidak minat belajar menjadi minat belajar dan tidak mengganggu. Nah, itu yang ingin saya diskusikan untuk kesempatan ini bersama Bapak Ibu dan juga murid-murid sekalian. Kenapa harus ada murid? Nah, supaya kita semua paham apa sih yang diinginkan murid kita. Bapak Ibu berusaha, tapi kalau nggak bertanya dengan yang ingin kita kasih, kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Nah, mungkin kita cari tahu, bisa kita petakan dengan kita identifikasi saja, oh anak ini sukanya kayak gini, bisa. Tapi kalau ditanyakan mungkin akan lebih tepat sasarannya. Ya, nah untuk mendapatkan prakarsa perubahan ini, yang kita punya di lingkungan kita adalah, nah kita mempunyai lingkungan, nah sekolah ini, ya khususnya itu berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajar ini. Kan itu yang sama sih dalam mereka. Jadi lingkungan yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid itu ada 7. Tetapi untuk tahapan untuk yang prakarsa perubahan kali ini itu bentuknya ini yang saya ambil. Jadi sekolah yang berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajar ini. Inilah sekarang kita aktif ingin menentukan bagaimana proses belajar kita. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, ya, ini kan jadi pertanyaan nih, bagaimana sih caranya supaya si murid ini jadi minat belajar, yang awalnya nggak minat jadi minat. Terus gurunya juga bagaimana sih caranya gitu, membuat murid ini jadi minat belajar. Gitu. Nah, jadi kan sudah pertanyaan tuh. Nah, pertanyaan, ya, jawaban dari pertanyaan tadi, itulah yang sekarang ingin kita cari bersama-sama. Untuk mencari jawabannya, ada namanya tahapan bagja. 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 Banyak sekali Pak akronim singkatan-singkatan. Ya memang, ya, itulah ciri khas Indonesia. Banyak kali singkatan-singkatan. Semua bisa disingkat. Nah, BAGJA, bagja, itu adalah alur urutan untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan dari prakarsa perubahan. Kita ingin merubah apa gitu? Kita buat dulu pertanyaannya. Contohnya Bapak tadi, saya ingin merubah ini minat belajar supaya murid ini gemar belajar. Kalau gemar belajar itu udah pasti yang pertama kita perbaiki minat gitu, supaya dia jadi gemar. Ya kan? Kalau dia udah gemar, dia pasti cinta ilmu pengetahuan. Dia ingin tahu terus gitu. Nah, jadi pertanyaan yang akan muncul nanti adalah, nah, apa itu bagja? Saya jelaskan dulu. Bagja itu ada 5 huruf. B, A, G, C, A. Sama dengan merdeka tadi. Ya. Kalau merdeka tadi 7 hurufnya. Oh, ini 5. B itu buat pertanyaan. Nah, jadi dari prakarsa perubahan tadi saya ingin mewujudkan murid yang gemar belajar dan cinta ilmu pengetahuan, itu muncul pertanyaan bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid. Kalau tuh dia bikin dia gemar belajar, kita meningkatkan minat belajar dulu. Bagaimana caranya? Itu pertanyaannya. Yang kedua nanti itu ada urutannya namanya huruf A, B, A. Itu ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran itu dari mana? Kita ambil pelajaran dari orang yang sudah pernah, yang sudah mengalami. Sesama rekan guru, jadi gimana Pak kok anak-anak itu bisa sama Bapak suka belajar? Kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran dari orang lain atau dari sekolah lain bisa gitu. Atau dari murid. Jadi gimana caranya kalian kok suka belajar? Bagaimana cara ibu belajar supaya kalian suka belajar ini? Kita ambil pelajaran namanya. Nah, urutan yang akan saya lakukan pada kesempatan ini cuma 2 itu. Saya memunculkan pertanyaan dan nanti kita jawab bersama-sama. Dan yang kedua, kita ambil pelajaran. Saya ingin tanya dengan kawan-kawan dulu, mungkin dengan kawan murid-murid juga. Selama ini apa sih yang membuat kalian itu minat belajar? Apa sih yang kalian inginkan? Dan juga apa sih yang kalian tidak sukai dalam kegiatan pembelajaran? Nah, mungkin itu nanti. Nah, terus kalau yang G-nya itu gali mimpi. Gali mimpi itu visioner.
Jadi di masa depan kita ingin murid kita itu gemar belajar, kan itu. Nah itu gali mimpi. Oh nanti ketika anak saya udah gemar belajar, anak saya akan berprestasi, itu gali mimpi. Nanti di tahap gali mimpi itu mungkin di sesi-sesi berikutnya. Nah gali mimpi itu ya visi kita ke depan. Ketika anak sudah berhasil kita bawa ke prakarsa perubahan ini, nanti seperti apa anak kita? Nah itu gali mimpi. Ya. Nah, sekarang kita ke B yang ini dulu. Buat pertanyaan. Pertanyaannya udah. Dan sekarang kita sudah berdiskusi bersama-sama. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat anak ini meningkat minat belajarnya? Membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif. Contohnya? Membuat bahan ajar dalam bentuk video, atau bahannya dalam bentuk video, medianya dalam bentuk video, itu bisa. Jadi itu pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran di kelas, kata Ibu Aliza, jadi kita harus lebih bervariasi medianya, bukan cuma buku cetak, bisa dalam bentuk media video, bisa dalam bentuk gambar. Jadi ada inovasi. Lain lagi apa kira-kira? Itu dalam kelas. Ya dalam kelas saja dulu. Apa lagi kira-kira? Nah, untuk di luar kelas kita bisa memanfaatkan lingkungan. Yang lain? Tugas-tugas, latihan-latihan, tulis mungkin, ya. Nah, kalau kita bikin LKPD itu bentuknya permainan. Nah itu bisa juga, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi dalam kelas itu nanti ketika mereka dalam urutan R, ruang kolaborasi, itu kita bisa pakai LKPD. Diskusi kelompok mereka gunakan LKPD kita. LKPD itu bisa bentuknya ada TTS, kata silang, ada mencocokkan, ya kan? Ada menghubungkan, ada mencari kata. Nah seperti itu mungkin bisa. Jadi anak-anak itu penasaran nanti ini permainannya apa ya gitu ya. Nah kalau seandainya kita mau seperti itu setiap masuk, ya memang ya bertambah tugas kita, bertambah pikiran kita. Tapi memang itu tugas kita. Nah, kita nggak bisa menutup mata atau memandang sebelah mata dengan tugas kita itu. Itu tanggung jawab kita sebenarnya. Dan juga kalian semua, apapun bentuk pembelajaran yang diajarkan dibuat oleh guru kalian, nanti bisa di dalam kelas itu mungkin memberikan ide atau saran, ya nggak masalah itu. Yang penting demi kebaikan kita bersama. Ya. Nah jadi apa yang kedua nih? Ini kan terjawab tuh bagaimana strategi meningkatkan. Dari murid-murid ada nggak yang kalian sukai begitu? Belajar yang bagaimana? Apa mencatat aja? Ada kawan satu orang yang tadi papan tulis, terus kalian apa? Ada teori sama praktek. Oh, ada teori sama praktek. Nah, ada prakteknya kata Sumi. Mungkin kalau dalam matematika setelah diajarkan teorinya, nanti disuruh ngerjakan soal. Iya kan Sumi kan? Ya. Itu praktek tuh, ya kan? Biar bertambah informasi. Iya, latihannya. Tapi mungkin yang Sumi maksud lebih dari itu ya. Boleh diajarkan sama Pak Eri tentang perkembangbiakan vegetatif, ya kan? Oh nanti diajak mencampur keluar kelas, nanti itu. Nah itu mungkin yang lebih tepatnya. Ya, itu maksudnya Bapak bercanda ya. Nah, jadi maksudnya itu. Jadi Bapak Ibu, jadi maksud anak-anak kita ini, mereka ingin apa yang mereka pelajari itu mereka tahu aplikasinya di kenyataan. Nah, jadi kalau mereka sudah punya pemahaman tentang aplikasi pembelajaran yang mereka alami di kelas, di luar nanti mereka pakai buat apa, itu mungkin bisa jadi motivasi buat mereka. Minat itu nggak ada jauh-jauh dari motivasi. Kenapa kita berminat? Ketika kita punya motivasi. Apa motivasi kita melakukan itu? Kalau nggak ada motivasi kita malas gerak. Pasti karena ada motivasi kita mau. Apa motivasi kita ngajar? Karena mungkin kita mengharapkan apa? Mungkin kita menginginkan apa? Kalau nggak ada kita mengharapkan apa mau? Nggak mau. Jadi motivasi itu kan
minat itu ya pasti motivasi yang pertama. Nah, dan ada lagi nggak dari murid-murid? Pengennya seperti apa belajar? Nah, pas nanti aja. Kalau malu atau segan menyampaikan di sini nanti boleh bilang. So, nanti kalau kasih surat cintanya Pak ini Pak, ada surat dulu Pak. Ya, so, itu kan jadi masukan buat kami semua. Demi kemajuan kita bersama, ya kan? Nah, yang kedua untuk melakukan eksekusi dari apa-apa yang kita masukkan dari contoh Waiza. Pengennya kita belajar inovatif dan kreatif di dalam kelas, pakai apa. Apa hasil yang kita punya gitu? Apa yang kita punya di sekolah ini atau di luar sekolah yang bisa kita pinjam untuk melakukan apa, untuk menerapkan apa yang tadi Ibu sampaikan. Kawan-kawan lain mungkin boleh sampaikan pendapatnya. Contohnya? Lab. Nah, itu aset sekolah itu bisa kita gunakan itu untuk pembelajaran inovatif dan kreatif seperti kata Bu Aiza. Menampilkan video kita usaha. Apa yang kita butuhkan? Yang ada, yang aset yang ada di sekolah itu. Fokus. Nah, apa lagi punya kita itu? Kalau nggak punya harus pinjam keluar kita. Di mana kita bisa pinjam? Kita cari aset di luar. Pokoknya dia bisa kita pakai untuk sekolah kita. Tapi karena kita ada di sekolah, bisa kita pakai. Apalagi yang perlu kita berdayakan kalau seandainya kita membuat video pembelajaran atau menampilkan ini. Laptopnya ada kita punya. Nah itu udah aset kita. Lalu siapa lagi apa lagi yang kita butuhkan untuk menjalankannya? Gurunya mampu nggak dia menjalankan itu? Kalau nggak mampu ya percuma juga ada aset ini, ya kan? Nah gurunya harus mampu. Lalu apa lagi yang kita butuhkan untuk pembelajaran yang disampaikan tadi? Mau belajar keluar, mau mencangkok tadi, siapa yang kita butuhkan? Asetnya apa? Tanamannya. Kita punya nggak tanaman yang bisa kita cangkok? Nggak ada. Pak Heri pernah dulu buat ke rumah pembuatan indah dia nyangkok. Itu aset kita itu, walaupun bukan punya kita. Tapi kalau kita bisa berdayakan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah, kita bisa pakai. Itu yang dinamakan dengan aset sekolah ini. Ya? Jadi aset itu bukan cuma semua yang ada di sekolah ternyata didapat di kita, bukan. Tapi yang semua yang bisa kita berdayakan untuk pembelajaran di sekolah itu bisa kita jadikan aset untuk sekolah, selama tidak menyalahi aturan. Paham? Jadi ajaran Pak Heri kalau seandainya nanti kalian belajar biologi, ada pelajarannya perkembangan biota vegetatif, contohnya itu kan dengan cara stek. Nah, kalau kita nanti biji, yang ada di sini, yuk Pak, di rumah saya ada. Aja, kita campur Pak, sirsak di rumah kita. Nanti kalau seandainya jadi kan senang kita tahu caranya. Ada yang tahu caranya kok? Nggak tahu? Soalnya SMA udah tahu. Jadi kalau yang belum tahu, maka belajar. Bukan cuma teori, nyampuk itu gini loh, ditengokkan videoin sama Pak Edi. Tapi nggak pernah kita cobakan. Kalau dicobakan pasti lebih lengkap ilmunya, pasti lebih paham. Ada lagi yang lain? Apa aset yang kita miliki di sekolah itu? Aset-aset yang kita apakan semuanya. Tapi kalau untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi, itu kita batasi sampai ke tujuan yang kita capai. Apalagi aset yang kita perlukan untuk belajar di sekolah kelas, punya jaringan internet, betul itu. Dan videonya dari mana? Di YouTube. Kalau nggak ada jaringan internet, kalau nggak ada di sekolah, ya pakai voucher, itu aset juga. Pokoknya ada dia bisa kita berdayakan untuk kepentingan sekolah, itu masuk ke aset. Bisa dipahami? Nah untuk yang kedua, di bagja ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran ini berarti kita sharing, berbagi apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam kelas, baik Bapak Ibu guru atau murid-murid sekalian. Jadi selama ini bagaimana pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Menurut Bapak Ibu sudah menumbuhkan minat belajar siswa
atau kurang barangkali, atau belum sama sekali. Nah, kan sering tuh. Jadi bagaimana strategi, kalau seandainya sudah, bagaimana selama ini strategi yang Bapak Ibu sudah Pak? Nah, bagaimana sudah? Mana tahu nanti bisa kita adopsi, kita pakai bersama-sama, dipakai oleh kawan lain. Oh, saya pernah seperti ini Pak, kan bisa kami adopsi untuk meningkatkan minat belajar anak tadi. Kalau belum ada dari Bapak Ibu guru, coba dulu dari murid. Selama ini pembelajaran yang bagaimana yang pernah kalian rasakan sehingga menimbulkan minat, bergairah kalian belajar, bersemangat kalian belajar. Coba sampaikan dulu. Bisa jadi masukan untuk kami juga. Pelajarannya menantang, Pak. Menantang. Contohnya, Matematika bisa nggak ini kamu kerjain? tuh Bu Aziza. Kan bagus loh. Ya, jadi pembelajaran itu harus menantang. Tidak ada anak yang suka tantangan memang. Ya, dia merasa tertantang dulu, baru dia pengen, kamu harus bisa tuh daki bukit itu dalam 1 jam. Kalau bisa nanti Bapak kasih ini, kan sudah motivasi itu. Dia merasa tertantang pembuktian dirinya. Saya mampu. Nah, dia buktikan ini, kan merasa tertantang. Dia kejarkan lagi gimana caranya supaya bukti itu bisa dia naiki 1 jam. Kalau ibu punya seperti itu, dia merasa tertantang menyelesaikan soal yang dikasih. Ada tantangan. Nah, jadi Bapak Ibu guru, nanti berarti kita banyak-banyak nih ngasih tantangan yang murid-murid itu. Supaya semangat dia belajar. Ya kan? Nah, sudah saya udah mulai. Nah, jadi yang lain ada nggak? Yang udah selama ini kalian belajar baik di mungkin kalau sampai sekarang kalian masih kelas 1 di SMP tuh. Apa pembelajaran yang pernah kalian rasakan yang sampai sekarang itu bermakna, berkesan buat kalian sehingga pada saat itu tuh kalian semangat untuk berangkat sekolah, ingin belajar dengan bapak atau ibu. Sudah nggak? Sudah tidak? Lalu nih, pakai surat aja. Bapak kembali lagi sama bapak ibu gurunya dulu nih. Jadi bapak ibu guru apa nih yang sudah kita lakukan? Kalau nggak saya sharing dulu yang punya saya. Kalau dalam pelajaran saya dalam geografi itu sebenarnya banyak yang bisa diajak keluar. Yang penting anak-anaknya jangan apa namanya itu? Yang apa itu? Berkeliaran, nggak bisa diatur. Itu kadang yang bikin bapak ibu guru itu malas ngajak kalian keluar. Nanti yang lain diajak mencangkok, yang sebagian ke kantin. Itu kadang yang aneh tuh. Kita, ya kan? Nah kalau bisa, kalau seandainya memang bapak ibu guru kalian sudah berusaha membuat pembelajaran menyenangkan untuk kalian, kalian hargai dengan cara mengikuti dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang ingin bapak ibu guru kalian sampaikan itu nggak ada guna untuk bapak ibu guru kalian, tapi guna itu untuk kalian. Nah kalian malah menyia-nyiakan. Karena itu nanti mana tahu nanti setelah kalian tamat, kalian mau bikin, ini pohon mangga ada besar kali ini, campur aja semua kita jual 5.000 rupiah. Bisa dipakai. Coba kalau nggak pandai kan nggak tahu kita. Nah kalau seandainya kita udah tahu caranya, kan bisa aja itu jadi ide juga nanti setelahnya. Nggak tahu, mana tahu. Makanya sekolah ini kan bukan cuma nyari ijazah sama rapor aja, tapi apa yang diajarkan itu sudah buat sebanyak-banyaknya. Karena tahu berguna di masa yang akan datang. Dan, nah, jadi apa Bapak Ibu? Kalau saya dulu ajak anak-anak keluar, memang mempraktekkan membuat peta, bukan menyalin peta. Nah, mungkin nanti bisa kita ikut. Ya, nanti anak kelas 3 yang akan datang ini saya ajak bikin peta. Kalau saya Dia setiap kelas 3 kemarin. ya, Kelas 3. Nah, itu nanti dibuat di atas kertas milimeter. Jadi anak itu antusias ya, pengen tahu. Nah, jadi bagaimana sih cara membuat peta? Gitu. Bukan cuma menyalin peta dari yang sudah ada. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini bagaimana? kalau saya itu di kelas 3 juga kan. Jadi kemarin itu kan cuma baginya di dimensi 3. Di dimensi 3 itu kan masalah lalu buang, terus harus kita lihat isinya. Itu saya suruh buat dulu ke anak-anak, terus itu sentimeternya itu harus pas. Ketika membuat itu kan nggak sembarangan, sisi-sisinya itu harus sesuai. Karena kan nanti kita cari diagonal lagi, nanti diagonal yang mana. Terus saya buat kayak pameran gitu, dan ada kelompok-kelompoknya. Masing-masing bangun ruang itu kan lain kelompok, lain bangun ruang.
anak-anak itu diwakili dari dalam satu kelompok ada 3 orang, nanti ada yang 2 orang duduk, yang 1 untuk pengunjung. Jadi nanti dia bertanya kalau diagonal ini, kalau kita cari kemudian sisi ini panjangnya segini, diagonalnya berapa? Bagaimana cara mencari diagonal tubuh balok? Jadi itu nanti pertanyaannya. Nanti mereka yang lapor balik gitu, kasih kesimpulannya apa yang mereka dapat dari kelompok-kelompok yang lainnya, karena kan kelompok dia kan beda dengan kelompok yang lain. Mudah-mudahan kita belajar seperti itu. Karena nanti kan mereka fokus. Sekarang nggak sadar kita menerapkannya kan? Nah, ada mereka belajar itu. Nah, menyenangkan kan Bu kan? Iya, Itu sebenarnya menyenangkan. dan nanti dia kan pegangnya fokus. Baloknya nanti ada tempat lain. Tempat lain kita. Sebenarnya ada Dia bertanya ke kawan itu tadi, ya kan? Nah, kan eksplorasi dia itu. dan yang duduk itu juga harus tahu benda apa yang buat. Dan dia ngumpulnya pun harus waktu ya. Jangan sampai dia nanti mau bikin balok, tahu-tahu karena dia salah ngumpul jadi jajarin jambu. Jadi berlaku tumpak lagi, ya kan? Karena itu kan sisinya harus pas, sentimeternya, nanti tingginya. Nah itu bapak ibu yang lain mana? Mana? Sandra buat minyak wangi ya. Iya. Ya, kan keren tuh. Nah, Bunga apa? Gua mau ya. Nah. kan? Keren tuh mana? Weh, luar biasa. Betul tuh. Keren wanginya. Sekarang. Dalam. Bapak tuh yang bawa, katanya mau pakai. Cuma segini saya dikasih. Saya cuma segini dikasih Pak. Jadi itu udah jadi. Keren kan? Keren makanya. Jadi semangat kan yang belajar ini ya kan? Kalau seandainya kita tahu bolanya itu kemana? Kemarin membuat tapi ini Pak. Ah, Membuat tapi ya. Tapi Bikin untuk tapi. kelas 2. iya Pak Nan juga pernah aku bikin tapi. Saya ingat. Membuat tapi. Bikin tapi. Tapi. Tapi ubi, tapi pulut. Pakai apa loh? Ikan. Tuh. Kemarin pasnya juga. Tapi Pak, Apa kelas 2? belum ubi. Belajar kimia. Nah, jadi. Ya lagi Pak ya. Nah, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apa yang tidak pernah Bapak Ibu terapkan? Kan bisa tuh jadi masukan kita. Berarti dengan mempraktekkan, ya kan? Dengan memamerkan, itu bisa menjadi motivasi untuk anak-anak belajar. Jadi meningkatlah minat dia anak-anak itu. Kan bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Barangkali nggak ada yang lain? Kalau ada? Ada. Saya pernah menggunakan teknik card shot. Apa tuh? Jadi anak-anak itu diberikan sebuah kertas kecil seperti kartu. Di kartu itu ada tulisannya, ya. Pas hari itu lagi belajar tentang ciri-ciri manusia purba. Jadi setiap anak mendapatkan satu kartu dan satu ciri-cirinya. Jadi nanti mereka bisa mengumpulkannya atau menempel di papan tulis gitu kan. Yang mereka dapatkan itu ciri-ciri manusia purba dan jenis sesuai dengan apa. manusia purba Ya, itu, sesuai ya. dengan jenis manusia purbanya nanti diceritakan gitu. Seru nggak belajar kayak gitu? Seru daripada cuma mencatat ya. Manusia purba ini Pithecanthropus erectus gitu ya. Terus ciri-cirinya 1, 2, 3. Terus yang kedua Homo sapiens, ya, Japanicus. Terus ciri-ciri. Gimana lebih enak daripada dibuat sama ibu tuh di depan bapak? Ini Pithecanthropus, ini sapiens, ini Japanicus, ini Floresin. Itu. Terus kalian sudah nempel ke depan. Kan lebih menantang, ya nggak? Lebih seru. Mungkin ketika kita ujian kita ingat, oh kemarin yang aku tempel ini di situ. Udah tahu, oh kemarin ditempel si Agung itu di ciri-ciri dari manusia purba itu kan ingat kita jadi apa? Nah jadi pembelajaran. Kan seru juga. Di kelas pun kita nggak monoton, kita nggak capek, anak-anak yang capek. Belajar, mereka memang masanya dia capek. Energi mereka itu lagi ininya, lagi banyak-banyaknya. Jadi kita bisa membuat mereka menyalurkan energi itu ke arah yang positif. Ya, makin kita dewasa energi kita itu makin berkurang. Nah, jadi semasa kalian ini masih cukup lah energi itu untuk aktif itu. Maka kalian suka main bola, panas-panasan setinggi tegak matahari kalian main bola, saya aja nengok keluar gini. Dari kecil anak kita nih, bapak ibu yang punya anak kecil kita itu, apa yang nggak dipanjatnya? Lari sana, asal nampak yang lapang, lari dia keliling ke tahu mana. Kayak macam nggak ada capeknya. Itu mas, dari kecil itu energinya itu cukup banyak sampai kita dewasa itu energi kita akan semakin berkurang. Ya, seiring berkurangnya nikmat kita yang dihasil oleh Allah satu-satu. Nah, jadi sekarang kalian masih banyak energinya. Sekarang salurkanlah energi itu yang positif. Nah,
Tugas kita Bapak Ibu itu adalah mewadahi mereka untuk menyalurkan energi mereka ke arah yang positif, khususnya dalam pembelajaran di kelas ini. Oke? Nah, sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk tahapan ini adalah tahapan bagja tadi, ya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang menanyakan, nanti untuk G, J, dan A-nya saya sampaikan di kemudian hari, insyaallah, ya. Bagaimana kita eksekusi ini? Yang pokoknya di terakhir itu yang A terakhir itu atur eksekusi. Nah, itu ya, itu atur eksekusi. Di A yang terakhir. Nah, bagaimana cara kita atur eksekusi? Apakah nanti FPP Bapak Ibu kita bawa ke rumah, gitu ya? Nah, nanti gimana lah nanti kita. Kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada lagi yang menyampaikan pendapat, ada kan? Kita akhiri aja sesi diskusi ini. Sangat menyenangkan buat saya, khususnya mungkin untuk kawan-kawan yang lain. Saya harap juga menyenangkan, bisa membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga murid-murid jadi tersalurkan lah apa yang diinginkan dengan didengarkannya oleh perwakilan dari dewan, ya, supaya nanti ke depannya semoga sekolah kita ini semakin baik, ya, belajarnya juga semakin baik, anak-anaknya juga semakin gemar belajar dengan minat belajarnya tadi. Jadi tidak ada lagi masalah anak-anak yang malas masuk sekolah, anak-anak yang suka bolos, yang suka cabut, dan dia lebih senang berhenti di jalan daripada sampai ke sekolah. Nah, itu kan kenapa? Karena minatnya ini yang kurang. Tak berminat dia belajar. Apa yang salah? Itulah yang harus kita perbaiki bersama. Ya, baik, saya akhiri aja untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah, dan kalau saya ada saran dan pendapat yang tidak tersampaikan pada kesempatan tadi, nanti sampaikan aja, boleh secara lisan atau tertulis. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.